Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi keterampilan dasar dan tindakan perawatan kelas 12 KPR membahas tentang kebutuhan eliminasi urin. Sebelumnya kita membahas pengertian dari eliminasi urin itu sendiri. Nah, jadi terlebihnya kita akan membahas tentang anatomi fisiologinya ya, sistem urinarian itu seperti apa. Nah, yang pertama itu adalah ginjal. Nah, ini di sebelahnya ada contohnya ya. Jadi ginjal itu sebenarnya merupakan retroperitoneal di belakangnya selaput perut. Nah, yang terdapat atas ginjal sebelah kanan dan kiri tulang panggung. Ginjal berperan sebagai pengatur komposisi dan juga volume cairan dalam tubuh. Jadi supaya ginjal kalian sehat ya, jadi masih muda itu sering-seringlah konsumsi air putih minimal 1,5 sampai 3 liter sehari ya. Kalau misalkan doyan kopi gak apa-apa, cuma volumenya disarankan jangan banyak-banyak ya. Terus jangan sering konsumsi obat-obatan dan juga minum-minuman yang terbuat dari bahan pengawet. Itu insya Allah ginjalnya juga pasti sehat. Terus kemudian sumsum ginjal medula. Nah, untuk sumsum ginjal terdiri beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut piramid rail. Nah, dengan dasarnya menghadapi korteks dan juga puncaknya disebut apex dan juga papilla renix, mengarah ke bagian dalam ginjal. Nah, di antara piramidnya terdapat jaringan korteks yang disebut dengan kolumna vena. Nah, ini gambarnya juga ada di sini. Kalau misalkan kamu penasaran dengan gambar lebih lengkap dan lebih detail, lebih jelas, ya ini kan kalau saya kan gambarnya kecil, mungkin kamu bisa download, lihat di Google. Selanjutnya rongga ginjal. Nah, untuk pelvis renalik adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal berbentuk corong lebar. Sebelumnya berbatang dengan jaringan ginjal pelvic renalik bercabang atau 3 disebut calcus major. Nah, calcus majornya nah ini reliksnya di situ ya, dari korteksnya di bawah. Terus kemudian ureter. Nah, untuk ureter sendiri suatu saluran muskuler berbentuk silinder yang menghancurkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Nah, untuk panjangnya ureter itu sendiri berkisar antara 20 sampai 30 cm. Diameternya sekitar 1,7 cm. Nah, ini gambar ureter. Nah, ini bagian-bagiannya. Jadi kalau kurang jelas kamu bisa langsung lihat di Google ya. Jadi melakukan kontraksi guna mengeluarkan urin menuju kandung kemih ini dari fungsinya ya. Jadi lapisan dindingnya itu terdiri dari dinding luar jaringan ikat, lapisan tengah otot polos, lapisan sebelah dan juga dalam lapisan mukosa. Dan untuk kandung kemih merupakan sebuah kantong yang terdiri dari otot polos yang juga berfungsi sebagai tempat penampung air. Nah, air apa ya? Air urin ya. Ada yang tanya, Bu, misalkan urinnya itu berwarna kuning, kadang baunya itu kurang sedap, itu bagaimana? Sebenarnya kalau urin itu kan sebelumnya sudah pernah dibahas ya, kalau urin itu tergantung dari apa ya minuman yang kita konsumsi. Kalau misalkan kita lagi sakit mengkonsumsi obat-obatan, itu biasanya urinnya juga warnanya berubah ya, baunya juga khas ya. Yang penting warnanya itu khas kuning jernih ya, dan juga baunya amoniak. Selanjutnya untuk uretra. Nah, untuk uretra merupakan organ yang berfungsi untuk menyalurkan urin. Nah, ini gambarnya ya. Gambarnya contohnya di sini. Saluran perkemihan dilapisi membran mukosa dimulai dari meratus uretis hingga ginjal uretra pada laki-laki. Nah, ini uretra pada laki-laki terdiri dari uretra postaria, uretra membranosa dan juga uretra cavernosa. Itu bagian-bagiannya ya, kalau pada laki-laki. Ya, untuk panjangnya uretra pada wanita itu berkisar antara kurang lebih 3 sampai 4 cm. Ya, jadi beda ya untuk laki-laki dan perempuan. Terus selanjutnya proses reabsorpsi. Nah, ini proses terjadinya secara pasif yang dikenal dengan obligator responsif terjadi pada tubulus atas. Nah, jadi sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah terdiri kembali penyebaran dan juga sodium dan ion karbonhidrat.
Nah, jadi untuk augmentasi atau pengumpulan ya, pengumpulan pada tubulus pengumpulan masih kerja penyerapan ion NaCl dan juga urea sehingga terbentuklah urin dan juga sesungguhnya dari ureter urin dilahirkan menuju vesika urinaria dan juga kandung kemih. Ya, itu tadi ada tahap-tahap dari anatomi dari fisiologi dari sistem urinaria. Selanjutnya konstruksi urin dan juga mekanisme pencernaan. Nah, jadi untuk komposisi air kemih itu kurang lebih kira-kira 95% air ya. Jadi kalau zat-zat nitrogen dari metabolisme protein itu dari amoniak dan juga kreatin. Nah, elektrolit natrium, kalium dan NB, dan juga birokrat, fosfor dan sulfat. Nah, hal-hal yang menyebabkan ADH itu seperti penurunan osmolitas plasma dan juga peningkatan volume dan juga tekanan darah. Nah, jadi untuk autoginjal pada Jungus glomerus itu terumum utama pada mukosa densa dan juga tubulus distal yang menimbulkan vasokonstriksi dan juga vasodilatasi kapiler. Nah, itu pertahanannya biasanya itu kurang lebih antara 70 sampai 160 mg. Dan untuk karakteristik urin itu sendiri, sifatnya dari air kemih itu jumlah ekskresi dari dalam 24 jam kurang lebih itu 1500 cc ya. Jadi tergantung dari masuknya intak cairan sebenarnya, apalagi dari juga udara. Ya, kalau dingin biasanya volume mixi atau urin ya itu biasanya lebih banyak dari biasanya. Terus kemudian warna bening, muda dan juga bila dibiarkan akan menjadi keruh. Nah, kemudian warna kuning teratur dari kepekatan diet dan juga obat-obatan. Baunya khas ya, air kemih. Iya, biasanya kalau orang Indonesia itu bau pesing ya, itu biasanya khas amoniaknya ya. Terus beras jenisnya itu kurang lebih 1015 dan juga sampai 1020. Untuk reaksi asamnya bisa terlalu lama dan tergantung juga pada dietnya. Nah, untuk 1800 liter filtrat itu hanya sekitar 1% dari 1,5 liter. Nah, itu keluar dari kemih, sebagian juga diselap kembali. Jadi jangan dikira konsumsi air ya, jenis air yang kita minum itu tidak harus keluar semua. Jadi beberapa persennya tuh kembali lagi diserap oleh tubuh. Kemudian untuk eliminasi urin. Nah, eliminasi adalah pengeluaran penghilangan, penyingkiran, penyisian dan dalam bidang kesehatan. Eliminasi ini proses pembuangannya sisa metabolisme tubuh baik berupa urin dan juga boses dan juga feses. Ya, jadi kalau eliminasi itu sebenarnya ada dua jenis. Ya, eliminasi urin ya itu pipis ya, buang air kecil dan juga alfi dan juga BAK, buang air BAB, buang air besar. Nah, kalau untuk kali ini kan kita bahas urin dulu, nanti materi selanjutnya kita bahas tentang BAB atau eliminasi alfi. Nah, untuk proses berkemih merupakan proses pengosongan vesika urinaria. Nah, jadi syaraf urinaria berisi kurang lebih 250 sampai 400 cc. Ya, jadi pada orang dewasa, kalau anak-anak itu lebih sedikit lagi ya, mungkin sekitar 200 sampai 250 cc. Tapi biasanya kalau orang ini terjadi pada orang normal ya. Tapi kalau untuk orang yang mengalami masalah misalkan sakit, itu beda lagi volume cairannya dikeluarkan. Ya, biasanya lebih sedikit. Mekanisme mengompol. Nah, ini perwujudan intake urin ya. Biasanya ketidakmampuan untuk mengendalikan pengeluaran air kemih dalam keadaan otot-otot fringir dan juga mengalami kelemahan. Nah, jadi kalau orang ngompol itu definisinya banyak sekali, bukan hanya terjadi pada anak-anak ya. Kadang orang dewasa juga kalau dia sudah tidak bisa menahan urinnya itu juga bisa ngompol, terjadi ngompol. Apalagi kalau orang yang sudah lanjut usia, dia sudah tidak mampu menahan ya. Untuk penyebab pengompolan pada manusia dewasa muda, ini efeknya dari obat. Nah, penyakitnya mempengaruhi pergerakan dan juga penyebab linglung. Ya, linglung itu bisa juga karena mimpi ya.
hal mimpi biasanya itu terjadi. Untuk penyebab pengompol pada balita, nah ini otak belum berkembang dengan sempurna. Jadi bayi itu ketika dia tertidur, bahkan tidak tertidur pun dia juga bisa pipis. Jadi pengembangan otaknya dia tidak mampu masih berkembang dengan baik. Jadi sebenarnya ada rasa ingin pipis, tapi dia juga tidak mau, tidak bisa ya, tidak bisa bicara. Nah, kecuali kalau sudah anak yang sudah bicara, itu kalau bilang mau pipis, mama, ayah mau pipis, itu beda lagi ya. Makanya kalau biar anak-anak tidak pipis, apalagi balita, itu kalau sudah minum susu selang mungkin 1 jam 2 jam itu disuruh kamar mandi, suruh pipis atau mau tidur, insya Allah tidak ngompol. Penyebab mengompol pada balita ini juga sangat terjadi ya. Jadi itu masih keadaan yang lumrah. Tapi kalau sudah usianya agak dewasa, sudah misalkan sudah arah TK ya, TK melebihi TK itu, tapi anaknya kompol, mungkin harus diberi tindakan khusus. Ini. Untuk mekanisme keluaran urin, jika diputuskan akan berkemih, otot kelenjar dan juga mengatur sehingga air kemih mengalir menurut ureter dan juga otot-otot dinding kandung kemih. Nah, untuk faktor-faktor mempengaruhi eliminasi dari diet asupan intake, juga diet itu juga berpengaruh ya. Apalagi orang-orang yang kelebihan berat badan itu pengaruh. Jadi gini proses diet ya. Jadi untuk respon keinginan awal untuk berkemih. Nah, responnya bagaimana? Cepat atau dia bisa menahan? Nah, kalau hati-hati kalau berkemih, kalau keselian menahan itu bisa menimbulkan batu ginjal ya, atau bisa menimbulkan ISK. Terus kemudian gaya hidup. Nah, gaya hidup ini jangan jadi kebutuhan, biasanya dia kebiasaan dia pergi ke toilet. Nah, untuk kondisi penyakit dipengaruhi dari produksi urin ya, jadi seperti diabetes mellitus seringnya berkemih. Untuk sosial kultural, budaya juga sangat mempengaruhi ya. Biasa ada yang beberapa orang melarang buang air kecil mungkin di tempat tertentu. Kebiasaan seseorang dan juga tonus otot, pembedaan dan juga pengobatan ini bisa dilanjut ya, dibaca sendiri. Untuk masalah kebutuhan eliminasi urin, itu ada retensi urin. Retensi urin merupakan penumpukan urin dan juga kandung kemih akibat ketidakmampuan kandung kemih untuk mengosongkan juga kandung kemih. Ya. Jadi untuk inkontinensia urin itu artinya ketika kemampuan orang sphincter eksternal untuk mengontrol ekskresi urin. Jadi untuk inkontinensia dorongan itu merupakan keadaan di mana seseorang mengalami pengeluaran urin tanpa sadar. Kalau untuk inkontinensia total itu keadaan di mana seseorang mengalami pengeluaran urin yang terus-menerus. Untuk inkontinensia stres itu merupakan keadaan seseorang yang kehilangan urin kurang dari 50 cm. Mililiter. Nah, perubahan pola eliminasi urin dari frekuensinya ya, frekuensinya itu jumlah yang dikeluarkan ya, juga faktor karena juga nutrisi ya, makanan dan minum yang kita konsumsi, dan juga faktor lingkungan ya, cuaca. Untuk urgensi, perasaan seseorang yang takut mengalami inkontinensia jika tidak berkemih. Pada umumnya anak kecil memiliki kemampuan yang buruk dalam mengontrol. Nah, ini biasanya gampang sekali ngompol. Ya, distus ya, rasa sakit dan kesulitan dalam berkemih, mungkin ketika berkemih itu perih atau nyeri bagaimana ya. Poliuria merupakan produksi urin dan abnormal dalam jumlah besar oleh ginjal tanpa adanya peningkatan asupan cairan. Jadi walaupun cairannya masuk atau kita jarang konsumsi air, tapi dia tuh tetap sering BAK ya. Urinaria suspensi, berhentinya produk urin secara mendadak. Secara normal urin produksi ginjal kan kecepatannya kurang lebih 60 sampai 120 ml per jam dan terus menerus ya. Jadi ini mengalami masalah. Kalau terjadi masalah seperti ini, lebih baik disarankan untuk periksa ke dokter saja. Nah, demikian materi saya. Jika kurang paham bisa tanya langsung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.